Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GKI Mission, kita bertemu lagi pada saat ini. Kita masih kebaktian online pada saat ini dan kita masuk di bulan Juli minggu pertama. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan dan semakin baik keadaannya di dalam keluarga masing-masing. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk berbakti bersama secara online. Kami percaya Tuhan menolong kami dan kami akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, supaya firman ini menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Judulnya Perkawinan di Kana. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, saya mengingat sudah lama saya tidak menghadiri pesta pernikahan. Sudah 3 bulan ini tidak ada pesta pernikahan yang diselenggarakan, sehingga kita tidak bisa ikut di dalamnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Karena pandemi COVID ini, maka kita tidak bisa bersama-sama dalam sebuah persekutuan ataupun dalam sebuah pesta, dalam sebuah kebaktian, termasuk juga dalam acara-acara sosial lainnya. Nah, pada saat ini kita melihat bahwa Yesus sedang menghadiri sebuah pesta perkawinan di Kana. Orang Yahudi ketika mereka melakukan pesta pernikahan bisa sampai 7 hari 7 malam mereka mengadakan pesta itu. Jadi diperlukan cukup banyak biaya untuk pernikahan. Biasanya teman-teman dari mempelai laki-laki akan datang ke mempelai perempuan untuk menjemput mempelai perempuan itu, dibawa ke rumah mempelai laki-laki. Dan di rumah mempelai laki-laki itulah dilaksanakan pesta pernikahan itu. Nah, pesta pernikahan itu menjadi tempat yang indah bagi orang-orang Yahudi untuk berkumpul, untuk saling ngobrol satu dengan yang lain, berbicara satu dengan yang lain, dan itu diperlukan makanan dan minuman yang harus tersedia di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi, minuman yang wajib untuk disediakan itu adalah anggur. Dan kita tidak bisa membayangkan kalau di dalam pesta pernikahan sedang ada sukacita, lalu kemudian terjadi kekurangan makanan atau kekurangan minum.
Ini yang terjadi di pesta perkawinan yang ada di Kana. Nah, ternyata mereka kekurangan anggur. Padahal anggur ini adalah sesuatu yang wajib dan sangat penting bagi pesta perkawinan di Yahudi. Di situ ada ibu Yesus. Kalau kita lihat, kita membaca ayat ini, sepertinya ibu Yesus juga punya peranan penting di dalam pesta pernikahan itu. Paling tidak mungkin bagian dari seksi konsumsi, karena dia tahu ada kekurangan anggur di sana. Anggur ini melambangkan rasa bahagia, sukacita. Jadi harus tersedia di situ, jangan sampai terjadi kekurangan. Dia tahu ada kekurangan di sana. Dia bertemu dengan Yesus dan dia berkata, mereka kehabisan anggur. Nah, kita nggak tahu apakah itu sebuah permintaan atau sebuah pernyataan dari ibu Yesus, dari Maria ini. Tapi dia memberitahukan kepada Yesus bahwa anggurnya sudah habis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Maria pasti sudah mengenal siapa itu Yesus. Karena Yesus lahir dari kandungannya. Yesus juga dididik oleh dia sejak kecil. Jadi Maria tahu apa yang menjadi kebiasaan, tahu apa yang sering dilakukan oleh Yesus. Tetapi Maria juga sadar dan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Dan Maria dipercaya oleh Bapa di surga menjadi jalur bagi keturunan Mesias itu datang ke dunia ini. Karena itulah Maria sadar bahwa Yesus bukan lagi sebagai anaknya. Posisi Maria bukan lagi sebagai ibu Yesus, tetapi posisi Maria, dia adalah sebagai hamba Yesus dan Yesus adalah sebagai Tuhan Maria. Karena itu, kalau kita pernah mendengar bahwa Maria adalah Bunda Allah, tidak ada itu di dalam Alkitab istilah itu. Karena Allah atau Tuhan tidak mempunyai bunda, tidak mempunyai ibu. Secara manusia, Yesus mempunyai ibu. Tetapi ketika Yesus menyatakan kemuliaannya, maka dia bukan lagi sebagai anak Maria, tetapi sebagai Tuhannya Maria. Maka ketika Maria meminta kepada Yesus, tidak dijelaskan apakah itu meminta atau menyatakan sesuatu, tapi intinya bahwa pesta itu sedang mengalami kesulitan dan Maria menjadi bagian penting di dalam pesta itu. Maria secara manusiawi mengharapkan bantuan dari Yesus. Dan memang ini dijelaskan sebagai mujizat yang pertama kali yang Tuhan lakukan, yang Yesus lakukan di dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menjawab di ayat yang keempat dikatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru ini bahasanya cukup halus. Karena di situ dikatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Tetapi kalau kita membaca di terjemahan yang lain, dalam bahasa Inggris itu bukan ibu tapi woman atau perempuan. Jadi kalau kita membaca dengan jelas, justru dikatakan begini, "Mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Saatku belum tiba." Nah, disinilah Yesus mulai memperlihatkan posisi yang sebenarnya. Posisi yang sebenarnya Maria bukan ibu Yesus lagi. Posisi yang sebenarnya Yesus adalah Tuhannya Maria. Ini hal yang penting yang harus kita sadari, bahwa Yesus akan menjadi juru selamat, menjadi Mesias bagi semua orang yang percaya kepadanya yang ada di dunia ini. Karena itu, ketika Yesus menegur Maria seperti itu, Maria pun tidak banyak berkomentar. Tetapi dia justru berkata kepada para pelayan-pelayan. Selanjutnya dikatakan di ayat yang kelima, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu
buatlah itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Maria mengerti akan posisinya. Dia tahu akan hal itu. Yesus tidak mungkin mau untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Maria. Maka Maria pun berkata kepada para pelayan-pelayan supaya pelayan-pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi posisi ini, pernyataan dari Yesus ini bukan pernyataan ketidaksopanan, tetapi ini adalah pernyataan yang jelas bahwa Yesus menjadi Tuhan bagi semua orang, termasuk Yesus menjadi Tuhan bagi Maria. Selanjutnya, Yesus memberikan perintah kepada para pelayan-pelayan yang ada di sana, disuruh untuk mengumpulkan tempayan-tempayan, dan di situ ada 6 tempayan, dan setiap tempayan itu bisa diisi 2-3 buyung. Isi dari satu buyung itu sekitar 39,5 liter, 3,5 liter, atau cara gampangnya kira-kira sekitar 40 liter. Jadi kalau 2 buyung berarti 80 liter, atau kalau 3 buyung berarti 120 liter. Jadi tempayan itu kalau kita perkirakan kira-kira supaya mudah menghitungnya, sekitar 100 liter satu tempayan itu. Berarti kalau 6 tempayan itu berarti 600 liter. Sangat banyak anggur yang disediakan oleh Yesus pada saat itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tempayan yang digunakan ini adalah tempayan yang dipakai untuk pembasuhan kaki. Karena adat orang Yahudi, mereka mempersiapkan tempayan ini supaya kalau ada orang datang, tamu datang, atau mereka datang ke rumah, mereka bisa membasuh kaki dari air dari tempayan itu sebelum mereka masuk ke rumah. Itu adalah salah satu syarat adat mereka, supaya mereka juga menjaga kebersihan badan, karena itu adalah bagian dari ibadah mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa-peristiwa ini sebenarnya peristiwa yang bukan kebetulan. Tiba-tiba Yesus bisa datang di perkawinan, tiba-tiba dia diundang, lalu kemudian di situ ada tempayan yang biasa dipakai untuk cuci kaki, justru dipakai tempat anggur. Itu bukan sesuatu yang kebetulan, karena ada banyak hal-hal simbolis yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin jelaskan di sana. Bagaimana kedatangan Dia sebagai Mesias, kedatangan Dia sebagai Juru Selamat harus diketahui terutama oleh orang-orang Yahudi, supaya orang-orang Yahudi mau menerima dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Tapi ternyata Yesus tidak diterima sampai pada saat ini. Dan Yesus memberikan mujizat itu. Air itu menjadi anggur, mutunya lebih baik daripada sebelumnya. Itu diterangkan di ayat yang ke-10. Pemimpin pesta mengatakan bahwa setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi Tuhan Yesus memberikan anggur yang lebih baik dari sebelumnya. Dan anggur itu berlimpah, 600 liter lebih dari cukup. Artinya bahwa Yesus memberikan sesuatu lebih penuh. Bagaimana kalau itu sisa? Kalau sisa bisa diberikan kepada orang lain, atau juga itu bisa dijual oleh yang menikah, supaya itu juga bisa menolong untuk membantu biaya pernikahannya. Di sini dijelaskan bahwa itu adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Di ayat yang ke-11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya.
Ini adalah mujizat Yesus yang pertama kali dia lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah membaca bahwa ada tulisan yang mengatakan Yesus pada waktu masih kecil dia mengadakan mujizat. Ada juga yang bercerita bahwa Yesus waktu kecil itu membuat burung dari tanah liat, lalu kemudian burung itu bisa hidup. Nah, itu menandakan apa? Bahwa semua tulisan-tulisan itu tidak benar. Yang benar adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab, firman Tuhan yang sudah ada pada kita. Jadi ini adalah tanda pertama, ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Dan bukan sebuah kebetulan juga jika tanda atau mujizat pertama ini dilakukan di pesta perkawinan, pesta pernikahan. Pesta perkawinan atau pesta pernikahan itu adalah awal dari pembentukan rumah tangga. Dan ini adalah permulaan dari pelayanan Yesus Kristus, yaitu kepada keluarga. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah sekian lama kita tidak berbakti di gereja, bagaimana kabar dari Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga? Apa yang terjadi di keluarga sekarang? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap minggu saya mengirimkan liturgi, lalu kemudian mengirimkan link khotbah supaya bisa direnungkan bersama-sama. Saya tidak mengirimkan penuh kebaktian termasuk lagu dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Yang pertama, tidak semua jemaat mempunyai pulsa yang mencukupi, mempunyai paket internet yang mencukupi untuk bisa melihat keseluruhan dari kebaktian kita. Karena kalau semuanya kita masukkan ke internet bisa sampai 1 atau 1,5 jam dan itu bisa menyedot pulsa sangat banyak. Maka saya hanya kirim khotbahnya saja. Yang kedua alasannya adalah supaya di dalam setiap keluarga itu ada persekutuan yang indah. Jadi bukan hanya nonton saja. Supaya di dalam keluarga itu ada persekutuan yang erat. Ada yang memimpin pujian. Saya rindu para kepala keluarga bisa memimpin kebaktian di dalam keluarga itu. Saya rindu anggota keluarga terlibat di dalamnya. Bagaimana kalau tidak ada kepala keluarga? Siapa yang memimpin? Siapa saja bisa memimpin kebaktian di dalam keluarga. Bagaimana kalau saya sendirian? Ya sendiri kita kebaktian. Jadi ini akan membuat kita untuk belajar melayani di keluarga itu. Ada tugas yang bisa dibagi di dalam keluarga itu. Ada yang memimpin kebaktian, ada yang memimpin doa, dan sebagainya. Ada yang memainkan gitar. Bagaimana kalau tidak ada gitar? Nyanyi saja tanpa gitar pun kita masih bisa melakukannya. Jadi semua keluarga itu menjadi aktif. Mereka bersama-sama bersekutu. Itu yang sebenarnya harusnya terjadi di dalam kebaktian di keluarga-keluarga ini. Atau justru banyak keluarga yang tidak melaksanakan kebaktian karena berbagai macam alasan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu kebaktian di gereja saja sangat sulit untuk berkonsentrasi, apalagi kebaktian di rumah masing-masing. Akan banyak gangguan yang terjadi. Karena itulah diperlukan kedisiplinan yang kuat pada waktu kebaktian di dalam keluarga. Pasti akan makin banyak gangguan daripada kita kebaktian di gereja. Seringkali kebaktian di gereja pun konsentrasi kita kemana-mana. Apalagi kalau kebaktian di rumah, kita sepertinya cuma nonton. Nah itu akan semakin banyak gangguan yang ada di rumah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus
berusaha sekuat tenaga supaya kita bisa terus bersekutu di dalam keluarga kita, di dalam kebaktian keluarga kita. Supaya apa? Supaya keluarga kita diberkati dengan firman Tuhan, supaya keluarga kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, maka di ayat yang ke-11, bagian terakhir dikatakan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, ketika kita kebaktian di dalam keluarga itu, siapa tahu itu adalah jalan yang baik supaya kalau ada keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, ketika kita melakukan kebaktian itu, mereka mendengarkan firman Tuhan juga, mereka juga akhirnya percaya kepada Yesus. Nah, itu yang diperlukan. Ada perubahan yang besar di dalam keluarga. Kalau selama ini bapak-bapak itu kalau disuruh mimpin kebaktian, enggak usahlah, kamu aja. Kenapa tidak? Ini saatnya para bapak-bapak, kepala keluarga untuk ambil bagian di dalam kebaktian itu, menjadi pemimpin bagi keluarganya. Bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga pemimpin secara rohani di keluarganya. Nah, itu akan membangkitkan semangat. Itu akan membuat kita semakin mengerti, semakin dekat dengan Tuhan, semakin teguh, kuat, dan percaya kepada Tuhan. Orang tua harus memberikan teladan kepada anak-anaknya. Ini adalah kesempatan yang baik yang Tuhan berikan supaya keluarga kita tetap kuat di dalam iman bersama dengan Yesus Kristus. Peristiwa perkawinan di Kana ini, jika kita simpulkan, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa posisi Yesus bukan lagi anak Maria, tetapi posisi Yesus adalah sebagai Tuhan dari Maria. Sehingga Maria sendiri tidak bisa mengatur Yesus, tetapi Maria bisa meminta kepada pelayan-pelayan pesta supaya pelayan-pelayan itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa tempayan yang dipakai untuk anggur itu adalah alat untuk adat istiadat orang Yahudi. Nah, Yesus ingin menjelaskan di sini bahwa sesuatu yang biasa dipakai untuk adat istiadat orang Yahudi itu diperbaharui menjadi tempat anggur baru. Segala sesuatu yang ada di dalam kita, kepercayaan-kepercayaan yang lama, kepercayaan-kepercayaan yang mungkin pernah kita percayai, semuanya itu harus dilepaskan dan disingkirkan, dan mulailah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang ketiga, bahwa Yesus peduli dengan keluarga. Karena di dalam keluarga itulah pendidikan pertama kerohanian. Di dalam keluarga itulah orang tua mendidik anak-anaknya untuk percaya kepada Yesus. Dan diharapkan di dalam keluarga-keluarga kita, setiap orang-orang anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka bisa percaya kepada Tuhan seperti murid-murid Yesus yang juga percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengetahui semuanya ini, sebenarnya ada manfaat positifnya mengapa kita kebaktian di rumah. Supaya di rumah itu keterlibatan setiap anggota keluarga untuk ikut ambil bagian di dalam kebaktian itu bisa terjadi. Bapak, ibu, saudara bisa melatih diri untuk memimpin kebaktian, untuk memimpin doa, atau mungkin di sana ada kesaksian, atau di sana kita sama-sama merenungkan firman Tuhan untuk saling menguatkan. Saya yakin dan percaya
ketika nanti kita sudah kembali ke gereja kebaktian, ada banyak kesaksian-kesaksian yang indah yang bisa disaksikan kepada kita semua. Pengalaman-pengalaman apa yang terjadi ketika kita kebaktian di rumah kita masing-masing. Apa yang terjadi pada rumah tangga saudara pada saat ini, saudara yang tahu. Dan saya berharap keluarga tetap kuat, tetap utuh, tetap sehat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami belajar dari peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Dari sinilah ada banyak hal yang kami pelajari. Dan kami percaya Tuhan menolong kami supaya kami di dalam keluarga kami hidup terus kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami minta Tuhan menguatkan dan menyehatkan kami, bukan saja kesehatan jasmani, lebih daripada itu adalah kesehatan rohani kami, supaya kami makin kuat dan teguh di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus, dan kami bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.